Bu. Kamu bener gak apa-apa, Lan? Aku gak apa-apa, Pak. Pak, sebenarnya ibu sakit apa sih, Pak? Kenapa sampai gigi halangi? Bapak juga nggak tahu. Awalnya sakit perut biasa, tapi tiba-tiba Bapak yakin Ibu nggak ada niat untuk menyakitin kamu, Lan. Selesai. Udah nggak sakit hati, ha? Besok kita periksain Ibu lagi, biar jelas penyakitnya apa. Biar dokter Hani Bapak yang hubungi. Kalian yang tenang aja. Wah. Kenapa nggak kamu orang keras sih, Pak? Karena kesini ada orang yang disini beda itu. Apaan sih, Kak? Bobo orang pintar. Namanya orang sakitnya berobat ke dokter lah. Masa bobo orang pintar sih? Kan serem. Ya, aku tahu kan. Tapi kalian sadar nggak sih? Kalau ibu sakitnya aneh, kesurupan setan dekalah. Tiba-tiba ada luka, tiba-tiba dibentur. Ari! Kamu malah justru bikin takut adikmu, tau. Pokoknya besok dokter Hani suruh kesini periksa Ibu.
Sekarang kalian ke kamar. Sholat. Har, Ya, Pak. jangan lupa doain ibu. Iya. Lani juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Lani, saya ditelepon sama Pak Jamal. Katanya ibu sakit lagi ya? Ya dok, ibu sakit lagi. Mari dok, masuk dulu. Kemarin pas mau maghrib, ibu aneh gitu dok. Awalnya sih bapak yang lihat, katanya ibu merasa perutnya sakit banget. Ibu juga suka ngelukain diri sendiri dok. Bahkan ngebenturin kepalanya ke dinding. Dokter tolong bantuin saya dok buat sembuhin ibu saya. Pasti saya bantuin. Mari dok, duduk dulu. Nanti saya coba periksa ibu kamu dulu ya. Kalau sembuh tidaknya, saya hanya membantu saja. Bapak di mana? Dokter. Iya Pak. Tumben di rumah, sedang libur. Ya, saya sengaja meliburkan diri. Namun ini nih, Lani nungguin ibunya. Takut ada apa-apa. Tadi saya sudah dengar beberapa cerita dari Lani tentang kondisi ibu. Ya emang sih, dia sering mengalami sakit perut akhir-akhir ini. Dia ada di kamar. Mau langsung? Boleh? Mari dong. Iya. Bu, ini dokter Ani udah datang. Mari dong. Baik. Selamat pagi Ibu. Bagaimana keadaannya pagi ini? Katanya Ibu sedang mengalami sakit perut ya Bu? Iya dok. Permisi ya Bu, biar saya periksa. Permisi tangannya Ibu. Sakit tidak Bu? Sakit? Kalau ini? Sakit tidak? Gimana dok? Keadaan Ibu Santi baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda yang membahayakan atau mengkhawatirkan. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi, dan jangan lupa olahraga ya Ibu. Terus, kalau ibu emang baik-baik aja, berarti ibu sakit apa dok? Boleh saya bicara dengan Bapak di luar? Permisi ya Ibu, mari. Seperti yang saya katakan tadi, semua baik-baik saja. Tidak ada yang membahayakan. Ini saya kasih resep untuk obat sakit perutnya Ibu ya Pak.
Makasih dok. Saya tadi juga dengar cerita dari Lani. Katanya ibu suka menyakiti diri sendiri ya Pak? Ya, akhir-akhir ini dia sering teriak-teriak nggak jelas sama sering nyakiti diri sendiri gitu dok, Bang. Kalau emang ibu baik-baik aja, nggak mungkin ibu sampai gigit Lani, Pak. Lan, Betul kan yang dibilang Kak Ari. Kalau emang ada yang nggak beres sama ibu. dokter kan belum selesai ngejelasin. Betul kan? Ada yang tidak beres sama ibu. Dokter aja bilang semua baik-baik aja. Masa iya penyakit itu nggak ketahuan? Pasti ada sebab dan akibatnya. Ari! Sopan nggak? Maaf Pak, kalau keadaan yang Bapak ceritakan masih berlanjut, mungkin Bapak bisa membawa ibu ke psikolog atau psikiater Pak. Mohon maaf ya Pak, kalau perkataan saya lancang. Iya. Makasih dok. Maafkan anak-anak saya ya, yang kurang sopan sama dokter. Tidak apa-apa Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak. Kak Ari. Pak. Pak. Bu. Ini Lani, Bu. Lani masuk ya, Bu. Apa mau kasih dulu kita dulu? Ada cara lain. Ada kejadian terus menyakiti adikmu. Bu. Ibu kenapa, Pak? Kenapa tangan ibu sampai diikat, Pak? Gak apa-apa ya. Kita itu cuma khawatir
Ibu nyakitin diri ibu sendiri. Kan Milan? Tapi kenapa tangan ibu sampai diikat, Pak? Tenang. Biar ada dulu. Tenang. Milani, tanganku kenapa, Nak? Kenapa-napa, Bu? Bu, kemarin ibu bikin tangan Milani. Kenapa sih, Pak? Biar kita semua tahu apa yang terjadi. Milani, maafin ibu, Nak. Ibu, Sekarang istirahat ya. Biar tenang. Biarkan mereka kembali ke rumah. Ya. iya, Pak. Mari. Milani. Tenang dulu. Iya, Pak. Lan. Resep buat ibu belum dibeli. Tolong besok belikan ya. Baik, Pak. Istirahat ya. Iya, Pak. Pak, atasnya ada, Bu. Nggak ada, Ci. Sambal kan air asam enak banget. Iya, biasa. Lihatnya sih mau klasik ya, Bang. Iya, iya, bakso. Anakku pengen itu kok ayam goreng, Bu. Ayam goreng ya. Ada yang anti itu. Hati. Tidak bergizi, Bu. Makasih mana? Saya mau makan dari ikan asin. Ikan asin ini banyak Bu. Ikan asin sayur asem. Sayur asem, ikan asin. Kenapa? Lamanya nggak lihat Bu Santi. Iya tuh, Iya, jarang itu katanya makan. sakit. Sakit apa sih? Gak tahu itu katanya sakit perut. Tapi kalau malam teriak-teriak kok. Iya. Saya juga dengar sih Bu kalau yang teriak-teriak gitu. Terus ada barang-barang itu pecah Nah. belah. Itu Bu. Dibanting-banting apa gimana ya? Apa kesurupannya? Nggak tahu. Mau nengokin juga males orangnya, jarang keluar. Anaknya kemana itu anaknya sih? Anaknya di rumah terus ya, padahal anaknya dua tuh. Udah gede-gede ya, tapi kok nggak pernah kelihatan gitu. Kita juga mau nengok kan bingung, rumahnya ditutup terus. Tapi nengok takut nggak sih Bu, orang sakitnya teriak-teriak kayak gitu. Iya, kayak orang surupan gitu. Jadi nengokin ya Bu. Iya sih. Enggak, anaknya gitu. Di rumah juga sepi, nggak ada siapa-siapa. Ada anaknya. Iya, anaknya nggak tahu mana. Pagi, Bu. Pagi. Dari mana? Oh, ini habis beli obat buat Ibu. Emang Ibu sakit apa? Perut. Sakit perut kok sampai teriak-teriak begitu ya Bu. Dengar kan? aja sampai kita Entah apa kesurupan. Dengar aja kalau ngomong. Ditanyain tuh sambung aja lah. Kalau sakit orang normal itu nggak teriak-teriak. Apa Ibu kamu dibawa ke rumah sakit jiwa aja kan? Keluargaan. Kamu kenapa pulang-pulang nangis? Aku beli nggak sama kamu ya? Coba bilang sama kakak. Tadi ada tetangga kita Kak yang bilang kalau dia sering dengar Ibu kesurupan, Kak. Dia ngatain Ibu gila lah, suruh dibawa ke rumah sakit jiwa. Ngatain keluarga kita aneh, Kak. Aku nggak suka Ibu dikatain kayak gitu. Kamu tenang ya. Nanti kakak cari cara biar ibu cepat sembuh. Kamu nggak usah dekat dengan mereka, ya. Bu, ini Ari. Ari masuk ya. Astagfirullah. Bapak.
kita ke masjid A. Di mana orang yang mau saya obati? Dia ada di sini, Ki. Silakan. Wah. Ibu kalian itu diikuti oleh jin leluhur. Dia sangat kuat, sangat besar. Manusia laknat! Akan kubunuh kau! Ada kewajiban Lani sebagai seorang anak merawat ibu di waktu sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Classroom Pelebur Jin Leluhur hari pertama. Alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama menyaksikan adegan film Sandekala yang mungkin teman-teman melihat bagaimana perjuangan seorang ibu dan juga keluarganya dalam mengobati gangguan jin. Dan mereka kebingungan, ini penyakit apa sih? Kenapa kok kambuhnya cuma waktu Sandekala atau waktu maghrib saja? Dan di waktu maghrib ini, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, kufu sibyanakum indal asya, fa inna lil jinni intisharon wa khotfatan. Tahan anak-anak kalian di waktu maghrib atau di waktu petang, karena di saat itu jin menyebar dan juga bisa menculik manusia. Dari dalil ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa waktu Sandekala atau waktu maghrib adalah waktu yang paling menguntungkan bagi para syayatin, para setan untuk menyebar dan mengganggu manusia. Ya, sampai tadi Ari ini mencari pengobatan yang terbaik untuk ibunya. Dan ini adalah fenomena yang bukan khurafat dan bukan takhayul, terjadi di masyarakat kita. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang memang mengalami gangguan yang semacam ini, sudah periksa ke medis, sudah ikhtiar dengan berbagai macam metode pengobatan, tapi tidak ada hasil diagnosa yang jelas. Dan kita akan membahas terlebih dahulu di hari pertama ini tentang fenomena kesurupan. Apakah kesurupan jin itu betul-betul ada, ataukah hanya sekedar haluisme saja, atau orang bilang pemikiran yang primitif, karena di zaman sekarang medis itu sangat modern, tidak ada yang namanya kesurupan jin. Bagaimana kita selaku kaum muslimin itu menyikapinya? Tentu kita selaku ahlu sunnah wal jamaah meyakini 100% bahwa kesurupan jin itu hakiki. Bahwa kesurupan jin itu betul-betul ada. Dengan dalil-dalil yang nanti akan saya bawakan. Namun di sini saya akan memberikan pagar pemahaman agar nanti teman-teman bisa memahami tentang gangguan jin jauh lebih baik. Ini perlu digarisbawahi dan ini yang akan menjadi kaidah dasar dalam memahami gangguan jin. Nah, kita lagi bicara tentang jinologi ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa jin itu untuk masuk ke dalam tubuh manusia, keluar masuk ke dalam tubuh manusia itu sangat mudah. Saya ulangi, jin untuk keluar masuk ke dalam tubuh manusia itu sangat mudah. Akan tetapi untuk menguasai dan mengontrol pikiran, mengendalikan badan manusia sekehendak mereka, dan menjadikan manusia itu kesurupan, itu sangat susah. Sangat susah, kecuali kepada manusia yang memiliki ciri-ciri yang akan kita sebutkan nanti. Dalil bahwasannya jin itu mudah untuk keluar masuk, ada banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya,
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan adab saat manusia itu menguap. Ada adabnya ketika kita menguap. At-tatha'ubu minasyaiton idza tatha'aba ahadukum falyumsik ala fihi biyadihi fa inna syaitana yadkhul. Menguap itu berasal dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutup mulutnya dengan tangannya. Karena kalau dibiarkan terbuka lebar saat dia menguap, mulutnya terbuka, saat itu setan bisa masuk ke dalam mulut. Semudah itu dan sesepele itu. Gara-gara nguap, nggak tutup mulut. Demikian juga saat manusia makan, lupa baca bismillah. Setan ikut makan bersama tangan orang yang memakan makanan tanpa mengucapkan basmalah. Kemudian di waktu tidur, setan ngekos semalam di rongga hidung manusia. Makanya disunahkan saat bangun tidur di waktu malam, hendaklah kita beristinthar. Istinthar itu ngirup air, kemudian dihempaskan, ya, seperti orang berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza stayqadha ahadukum min manami falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi." Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia beristinthar 3 kali. Karena setan itu tidur atau bermalam di rongga hidung. Khaysum itu ada di sini, rongga hidungnya. Jadi saat manusia tidur, saat manusia nguap kemudian lupa tidak menutup mulutnya, manusia makan, minum tidak mengucapkan basmalah apalagi pakai tangan kiri, mereka sudah bisa masuk ke dalam tubuh. Namun apakah mereka menguasai dan mengontrol pikiran kita? Membuat manusia teriak-teriak kesurupan, tidak jelas jadi harimau misalnya. Jadi mengaku-ngaku sebagai jin ini, jin itu, ya, jadi buta hijau misalnya, kan tidak. Demikian juga ada hadis dari sahabiah. Sahabiah ini sahabat Nabi yang perempuan, namanya Hamnah binti Jahas radhiyallahu anha. Ini salah satu sahabiah yang diganggu jin, tapi tidak kesurupan. Nah, Hamnah binti Jahas ini mengalami istihadah, alias pendarahan di rahimnya. Sehingga menstruasinya itu banyak sekali dan tidak berhenti-berhenti. Sehingga dia itu ragu, aku ini sudah saatnya sholat atau belum? Karena melebihi batas kebiasaan beliau itu haid. Datanglah ke Rasulullah SAW. Pertama memang beliau suruh ngecek kondisi urat yang ada di sekitar perut bawahnya. Namun ketika masih begitu saja, kata Rasulullah SAW, innama hadhihi raqdatun min raqadatis syaiton. Ini adalah hentakan dari hentakan kakinya setan. Maksudnya ditendang. Raqdah itu artinya menghentak-hentakan kaki, seperti yang Allah firmankan dalam surat Shad, urkud birijlika hadza mughtasalun baridu wa syarab. Maksudnya urkud itu adalah hentakan kakimu. Jadi raqdah itu maksudnya adalah menghentak-hentakan. Jadi setan masuk ke dalam rahimnya dan dia membuat rahimnya itu terus-menerus berdarah. Ini dalil bahwasanya setan bisa menguasai salah satu organ tubuh manusia. Ya, organ tubuh tertentu yang memang bermasalah di situ diperparah sama setan. Nanti di sini akan ketemu di pembahasan jin nasab, akan ketemu nanti di hari berikutnya akan kita jelaskan bahwa di antara posisi setan ketika mereka merasuk adalah rahim bagi wanita. Nanti ada organ-organ lainnya, insya Allah akan kita bahas. Nah, di sini Hamnah binti Jahas tidak kesurupan, hanya diganggu di rahimnya saja. Demikian juga Utsman bin Abi al-As at-Thaqafi, dibikin lupa terus rakaat sholat, dibikin lupa bacaan sholatnya, hafalan Qur'annya dibikin buyar. Tapi ternyata setan tidak membuat beliau itu kerasukan, teriak-teriak, ya seperti kondisi Bu Santi yang ada di film Sandekala. Tidak sampai sengeri itu, tapi diganggu supaya kacau hafalannya. Ya, dalilnya kan itu. Kata Rasul, dekatkan, dipegang dadanya sama Rasulullah, dan Rasul bersabda, ukhruj ya syaitan min sadri Utsman.
keluar kamu setan dari dadanya Utsman. Jadi setan sudah masuk ke dalam dadanya tapi tidak membuat Utsman kerasukan. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang diganggu jin, di ruqyah tidak ada reaksi kesurupan, normal. Karena memang setiap orang yang diganggu jin nggak mesti harus kerasukan, nggak mesti harus kesurupan jadi karakter-karakter lain. Aing mau misalnya, nggak harus seperti itu. Atau mengaku sebagai prajurit pantai selatan misalnya, nggak harus seperti itu. Karena ada diganggu sakit kepala, sakit lambung seperti yang ada di film Sandekala. Ya, kalau Sandekala ini sudah terlanjur masuk dan membuat kacau balau serta mengontrol pikirannya. Kita bahas kata al-massu dalam bahasa Arab ini sering disebut sebagai kesurupan. Kalau kita katakan kesurupan ini kalau dalam KBBI adalah manusia yang kondisi kesadarannya dikontrol sama jin. Tapi kalau kata al-massu ini kita kaji lebih dalam, itu artinya tidak mesti kesurupan. Karena al-massu sendiri ada yang sifatnya itu jin itu hanya menyentuh saja. Ada di luar tubuhnya, dia sentuh bagian tubuh tertentu dari manusia. Ada yang memang betul-betul masuk, ada yang keluar masuk, ada yang ganggu dari arah lain. Sehingga membuat hawa yang ada di orang yang dia ganggu itu tidak mengenakan. Sehingga emosi, kemudian kondisi istilahnya ya, mungkin aura ya, kalau orang spiritual mengatakannya auranya jadi buruk, jadi negatif. Nah, itu bisa dikontrol sama jin yang ngikutin dia. Ini termasuk al-massu juga. Maka kita memahami gangguan jin itu nggak mesti kesurupan. Nggak mesti harus teriak-teriak dan seterusnya. Penyakit yang tidak terdiagnosis atau misal terdiagnosa nih, lambungnya bermasalah. Sudah dikasih obat, dikasih terapi yang orang normal itu kalau diterapi seperti itu berkali-kali ya cepat sembuhnya. Tapi dia terus-menerus sakit, bahkan malah tambah parah. Nah ini bisa jadi juga karena gangguan jin. Maka nggak ada salahnya kita melakukan ruqyah terlebih dahulu sambil dibawa ke dokter. Kita bersinergi di situ. Nah kalau ruqyah duluan, kalau parah gimana Ustaz? Nah, ruqyah kan yang diajarkan Rasulullah simpel. Letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, baca bismillah 3 kali, baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, ini sudah cukup ya dalam meruqyah. Atau baca Fatihah sambil dibawa ke UGD, kan aman-aman saja seperti itu. Ya. Nah, berbicara tentang fenomena kesurupan yang membuat layaknya Bu Santi dalam film Sandekala. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau mendefinisikan kata kesurupan adalah illatun tamna'ul a'dha ar-ra'isiyyata 'an infi'aliha man'an ghairu tamin. Ya. Kesurupan itu adalah penyakit yang menghalangi fungsi kerja organ tubuh sehingga dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak bisa berfungsi secara normal. Wa sababuhu rihun ghalizatun tanhabisu fi manafidid dimagh. Sebabnya adalah angin yang pekat yang dia itu mengendap atau tertahan pada lubang-lubang yang ada di pembuluh otak. Au bukharun radiun yartafi'u ilaihi min ba'dil a'dha'i wa qad yatba'uhu tasannujun fil a'dha. Ya. Atau dia itu adalah udara kotor, uap kotor ya yang naik dari sebagian anggota tubuh menuju otak. Dan kadangkala hal ini diikuti tasannuj, itu rasa kejang pada anggota tubuh ya yang menyebabkan penderitanya itu merasa tidak seimbang. Ini fala yabqa syakhsu ma'ahu muntasiban, yang menyebabkan orang yang terkena epilepsi ini tidak seimbang kondisi tubuhnya. Jadi semboyongan gitu, nggak bisa berdiri tegak atau kadang pingsan, kadang kejut-kejut ya. Gitu. Nah,
As-sara' dalam kamus kedokteran Arab itu diartikan dengan epilepsi. Dan para ulama ya di antaranya Ibnu Hajar ini mengatakan kadang epilepsi, kadang juga bisa diartikan as-sara' adalah artinya kesurupan jin. Ya, jadi as-sara' kesurupan jin, al-masu gangguan jin atau sentuhan jin. Jadi orang yang ketempelan jin sama orang yang kesurupan jin itu berbeda ya. Orang yang kemasukan jin atau orang yang sampai disurupi jin ini berbeda. Karena orang yang dimasuki belum tentu kesurupan, orang yang kesurupan sudah pasti dirasuki jin. Paham ya? Ya tadi sudah saya jelaskan. Nanti bisa diulangi untuk memahaminya. Bal yasqutu wa yaqdhifu bizubadi li ghilzir rutubati. Ya, bahkan terkadang penderitanya itu terjatuh dan menyemburkan buih. Kita bisa lihat orang epilepsi kadang sampai berbusa mulutnya. Kenapa? Lighil zirrutubati, karena pekatnya kelembaban di dalam tubuh. Nah, dari sini mungkin teman-teman yang sering lihat konten di MFO, saya kalau mendiagnosa itu sering mengatakan ini lembab panas, lembab dingin. Dan Masya Allah kebanyakan orang-orang yang kesurupan kok enggak tahu kenapa ya, kondisi lidahnya itu menunjukkan bahwa kondisi dalam organ tubuhnya itu lembab. Persis seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Wa qad yakunu sar'u minal jin. Dan terkadang itu as-sara' ya, kesurupan atau epilepsi terjadi karena gangguan jin. Wala yaqa'u illa minan nufusil khabithati minhum, dan hal tersebut tidaklah terjadi kecuali pada jiwa-jiwa yang buruk di antara manusia-manusia yang dirasuki mereka. Imma listihsani ba'dhis suwari al-insiyati, entah itu karena jin itu menganggap orang tersebut pantas untuk dirasuki, ya, wa imma liiqa'il adabihi, atau karena jin disakiti oleh mereka. Jadi dari sini penjelasan Ibnu Hajar tentu berdasar. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Hajj di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Allah itu menjadikan gangguan jin, gangguan setan sebagai cobaan untuk orang yang memiliki hati yang keras dan juga hati yang sakit. Ya, jadi dua kondisi inilah yang menyebabkan mereka bisa merasuki manusia dan mengontrol serta mengendalikan kesadaran dan tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dari pemahaman definisi kesurupan yang dipaparkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, di sini dapat kita perjelas bahwa yang pertama, ada penyakit tertentu yang dapat terdeteksi secara medis. Seperti epilepsi yang terjadi karena adanya aktivitas kelompok sel-sel neuron yang berlebihan pada saraf-saraf otak dan lepasnya muatan listrik yang berlebihan secara mendadak pada otak, sehingga hal ini yang menyebabkan penerimaan dan pengiriman impuls dari otak ke bagian-bagian tubuh menjadi terganggu. Memang penyakit yang semacam ini bisa terjadi disebabkan karena ulah jin dan bukan karena ulah jin. Kalau bukan ulah jin, disebabkan karena apa? Bisa karena punya riwayat demam tinggi, pasca trauma melahirkan, hipertensi, ya, riwayat gangguan metabolisme dan gizi, atau riwayat keturunan epilepsi. Ya. Dan yang kedua, ada penyakit yang hampir serupa dengan epilepsi yang membuat kadang para medis kesulitan dalam mengobatinya atau mendiagnosanya karena nggak jelas banget gitu ya. Epilepsi kok hanya di waktu-waktu tertentu, nah, kayak kasusnya Bu Santi ini, nggak mempan obat-obatan dan juga nggak terbaca oleh alat medis yang modern. Dan ini bisa terjadi karena ulah jin jahat ataupun media-media sihir yang ditanam. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita selaku ahlu sunnah mempercayai bahwa kesurupan itu memang betul-betul nyata dan ada. Di antara dalilnya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Ya. Orang-orang yang memakan harta riba tidak dapat berdiri di hari kiamat nanti melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Lantaran tekanan penyakit ya, gila. Penyakit gila yang disebabkan kesurupan setan. Nah, di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya, hadhil ayatu dalilun ala fasadin man ankara syar'a min jihatil jinni. Ayat ini menjadi dalil atas patahnya pendapat orang yang mengingkari kesurupan jin. Wa za'ama annahu min fi'lit tabai', yang mereka itu mengklaim bahwa hal itu hanyalah pembawaan jiwa saja, bukan karena pengaruh setan. Wa anna syaitana la yasluku fil insani wa la yakunu minhu mas. Dan mereka mengatakan bahwa setan itu tidak bisa merasuk pada diri manusia dan tidak bisa mengakibatkan kegilaan. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi dan para mufassirin yang lain menegaskan bahwa jin bisa merasuki manusia serta membuat manusia jadi gila, yakni mengontrol kesadarannya sehingga kesadarannya tergeser dan bertindak di luar tindakan yang normal pada umumnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya yang fenomenal, Tafsir Qur'anil Azim Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, la yaqumuna illa kama yaqumul masru' halu sar'ihi wa takhabbata syaitanu lahu wa dzalika annahu yaqumu qiyaman munkaron. Maksudnya adalah mereka tidak bisa berdiri di hari kiamat nanti melainkan seperti berdirinya orang yang sedang kesurupan dan dikuasai oleh setan. Ya. Demikian itu dia berdiri dengan keadaan yang mungkar nanti di hari kiamat. Kemudian doa Nabi SAW, ini dalil dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila Rasulullah SAW itu sedang melaksanakan sholat, beliau mengucapkan sebelum sholatnya, ya Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, dari hamz, nafakh, dan nafasnya setan. Ibnu Mas'ud menerangkan, hamz artinya adalah al-mautah. Al-mautah, gangguan jin yang membuat tidak sadarkan diri, yakni kesurupan. Itu hamz. Kalau nafakh, untaian kata-kata yang menipu dari setan. Adapun nafas adalah sifat kesombongannya setan. Ya, jadi al-mautah ini yang dimaksud dengan kesurupan. Jadi dari doanya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa memang kesurupan jin itu ada. Jadi setan itu bisa membuat manusia nggak sadarkan diri. Demikian juga hadisnya Ummu Zufar radhiyallahu anha, yang ketika beliau itu kepengen didoakan Rasulullah karena auratnya sering tersingkap karena dirasuki oleh jin. Dia kesurupan karena jin laki-laki yang mencintainya. Itu minta didoakan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah kasih pilihan. Kamu mau aku doakan sembuh seketika atau kamu bersabar dan bagimu surga. Kata Ummu Zufar, ya tentu aku pilih bersabar. Tapi doakan aku wahai Rasul supaya auratku tidak tersingkap. Nah, ini dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar juga menjelaskan ada periwayatan lain dari Al-Bazzar bahwa ternyata Ummu Zufar ini mengadu ke Rasulullah, ya, inni akhafu an yujarri danil khabith. Aku takut wahai Rasul kalau aku ini ditelanjangi lagi oleh khobis. Khobis ini jin laki-laki yang jahat. Jadi jin laki-laki yang jahat ini yang menyebabkan Ummu Zufar epilepsi atau tidak sadarkan diri sampai auratnya tersingkap. Jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa Ummu Zufar itu kesurupan jin. Makanya dari dalil-dalil yang ada, ya, kita meyakini bahwa kesurupan itu asli dan nyata. Walaupun ada beberapa memang yang kesurupannya itu yang dibuat-buat. Ya, karena kadang cari perhatian, kadang juga karena endapan emosi negatif yang sudah lama ngendep, dan seterusnya. Di kasus-kasus tertentu, kalau kesurupannya itu sampai di luar nalar, ya, itu memang betul-betul kesurupan jin. Teman-teman nanti bisa simak lebih lanjut di buku Risalah Pelebur Jin Luhur, saya sudah kutipkan semuanya. Insya Allah kita akan membahas solusi tentang pelepasan jin leluhur yang lebih detail lagi di episode mendatang di hari kedua, ketiga, dan keempat. Di hari kelima insya Allah kita akan mengadakan Zoom meeting
konsultasi bagi yang beruntung ya, dan akan mengadakan terapi Al-Quran secara online untuk kita semuanya. Terima kasih. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.